Salam sejahtera buat penonton tayangan ini. Kembali dengan saya, neraca harus seimbang agar pencari keadilan tidak bimbang. Saya kali ini akan berbicara tentang salah satu ajas yang ada di dalam Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, dan pasal itu selalu terus ada di dalam undang-undang yang lain tentang Mahkamah Agung, tentang peradilan umum, yaitu ajas tentang peradilan sederhana, cepat, dan berbiaya murah, berbiaya ringan. Nah, kalau kami lihat dari Undang-Undang Kehakiman nomor 14 tahun 1970, sudah ada teks ini di sana. Sudah ada di salah satu pasal di undang-undang itu. Nah, akan tetapi kita bisa melihatlah dalam praktek bagaimana perjalanan perkara di peradilan kita. Apakah sudah berjalan dengan cepat, sederhana, dan berbiaya ringan? Sepertinya ini masih membutuhkan diskusi-diskusi panjang, termasuk yang akan saya utarakan dalam video saya kali ini. Kali ini saya akan bicara tentang satu kasus yang saya kerjakan, yaitu sebidang tanah yang terletak di daerah Kecamatan Labuhan Deli, Kabupaten Deli Serdang. Jadi saya langsung masuk ke kasusnya saja. Saya sekaligus ingin menggambarkan di sini bagaimana ruwetnya proses peradilan kita, apalagi ketika berhadapan dengan aparat penegak hukum yang suka mempersulit proses pencari keadilan. Klien saya itu memiliki tanah seluas 26 hektar di daerah Kecamatan Labuhan Deli di Desa Telaga 7. Dan klien saya itu sebagai pemilik sertifikat hak milik. Lalu di tahun 2010 ada seseorang yang bernama Ahmad Suwandi mengerjakan tanah itu dengan membawa beko ke lokasi tanah. Bawa beko, kemudian tanah yang boleh dikatakan ini sudah ada sebetulnya tanam-tanaman yang dikerjakan oleh klien kami ini. Ya, begitu saja dengan masuknya alat berat, tanah itu dikerjakan dengan mengorek tanah itu, lalu di sekelilingnya dibuat benteng. Karena kebetulan objek atau lokasi tanah ini dikelilingi oleh sungai. Jadi objek perkara ini kita sebut dengan sebuah pulau, Pulau Benta. Nah, Ahmad Suwandi saat ini sudah meninggal. Ya, karena ini peristiwa tahun 2010. Tahun 2010 itu Ahmad Suwandi mengerjakan tanah itu dengan alasan bahwa tanah seluas kurang lebih 26 hektar itu adalah miliknya. Dan dia mendapatkan surat-surat ganti rugi yang dibuat di kepala desa. Kita nggak tahu seperti apa bentuk surat itu, gitu ya. Tapi dengan dikerjakannya tanah itu, lalu oleh klien saya waktu itu dilaporkanlah ke pihak Polsek Labuhan Deli. Namun karena di sana tidak berproses, lalu kemudian diambil alih oleh KP3 Belawan. Dulu namanya KP3, sekarang Polres Pelabuhan. Proses pengaduan ditindaklanjuti oleh Polres Pelabuhan tahun 2010. Jadi keberatan dari klien saya itu adalah bahwa tanah yang mereka punyai itu dikerjai tanpa ada izin dari mereka. Jadi waktu itu pengaduan kita itu adalah tindak pidana ringan. Tindak pidana ringan. Lalu kemudian singkat cerita diproseslah
Ahmad Suwandi telah melakukan tindak pidana ringan. Kemudian dibawalah ke pengadilan Lubuk Pakam maksud kami. Di peradilan tindak pidana ringan itu, saudara Ahmad Suwandi dihukum telah melakukan tindak pidana. Kemudian atas putusan yang diputuskan oleh peradilan Tipiring itu, Ahmad Suwandi melakukan upaya hukum banding. Sebetulnya waktu itu kami merasa tindak pidana ringan itu tidak boleh banding. Karena yang kami pahami, kalau tindak pidana ringan itu yang boleh dibanding adalah sepanjang hak-hak dari terpidana itu dirampas. Gitu. Tetapi ternyata kan Ahmad Suwandi tidak dirampas kemerdekaannya. Jadi namun demikian bandingnya diterima, ya sudah, dan banding itu pun diputuskan oleh Pengadilan Tinggi Medan di tahun 2011. Diputuskan oleh Pengadilan Tinggi Medan bahwa Ahmad Suwandi ini tetap bersalah karena mengerjakan tanah yang bukan miliknya. Apalagi klien kami itu adalah keluarga dari Pasaribu, Herbert Pasaribu, itu mempunyai alas haknya sertifikat hak milik. Jadi kalau kita tinjau dari sisi undang-undang pokok agraria, kita tahu bahwa sertifikat hak milik, kepunyaan kita dengan sertifikat hak milik adalah hak yang terkuat dan terpenuh. Itu kira-kira bahasa yang digariskan di dalam undang-undang pokok agraria. Nah, berarti klop sudah Ahmad Suwandi melakukan tindak pidana menguasai tanah dari klien kami tanpa izin dari klien kami. Nah, waktu itu belum ada pihak ketiga lain yang muncul. Atas dasar putusan pengadilan itu, maka kami kemudian mengajukan gugatan ganti rugi kepada Ahmad Suwandi. Karena Ahmad Suwandi tempat tinggalnya di wilayah hukum Stabat, Kabupaten Langkat, maka kami pun mengajukan gugatan ganti rugi ke Pengadilan Negeri Stabat. Akan tetapi ketika gugatan ini kami daftarkan, gugatan ganti kerugian ini kami daftarkan, ada pihak ketiga yang masuk sebagai intervensi. Dia menyatakan bahwa pemilik tanah itu sebenarnya adalah dia. Jadi anehnya bagi kami, ya, si intervenian ini, orang yang mengintervensi gugatan perdata ini bernama Wagimun. Nah, bagi kami aneh saja karena ketika kami buat pengaduan terhadap Ahmad Suwandi, Wagimun ini tidak muncul. Dia membiarkan saja Ahmad Suwandi yang berperkara dengan kami, berhadapan dengan kami. Nah, kalau memang Wagimun sebetulnya merasa bahwa tanah seluas 26 hektar itu adalah miliknya juga, harusnya dia harus muncul ketika kami membuat pengaduan terhadap Ahmad Suwandi. Kira-kira logikanya begitu kan? Kalau memang dia juga merasa bahwa tanah yang diklaim oleh klien kami itu adalah tanah dia juga, tanahnya Wagimun, harusnya dia muncul pada saat itu. Tetapi dia tidak muncul, dia hanya muncul ketika gugatan ganti rugi kita terhadap Ahmad Suwandi kita layangkan di Pengadilan Negeri Stabat. Nah, jadi bergulirlah pemeriksaan perkara ini. Kami tidak paparkan lagi ini secara rinci di Pengadilan Negeri Langkat sampai kemudian ini akhirnya sampai kepada tingkat Mahkamah Agung. Ya. Nah, singkat cerita, putusannya ini semua ada di kami. Manakala mungkin nanti ketika kami buat tayangan video ini, manakala mungkin ada orang yang bertanya kepada kami dan membutuhkan semua bukti-bukti itu,
kami tentu siap untuk membuktikannya. Dan dalam video ini kami ingin juga nanti sekaligus memaparkan, membeberkan bagaimana boleh dikatakan kenakalan-kenakalan para penegak hukum, para pejabat-pejabat yang berkompeten. Nah, sampai di sini kami coba akhiri sesi pertama ini, karena bagi kami pemaparan kasus ini akan memakan waktu beberapa bagian ya. Jadi mungkin ini bagian pertama. Kami teruskan tadi bahwa gugatan ganti rugi kami terhadap saudara Ahmad Suwandi itu akhirnya bergulir sampai ke Mahkamah Agung. Dan menurut Mahkamah Agung, kurang lebih itu isi keputusannya, bahwa tanah yang sudah bersertifikat tidak mungkin hilang. Nah, tanah itu adalah miliknya keluarga Herbert Pasaribu, yang menurut Ahmad Suwandi dan menurut Wagimun sebagai intervenian mengatakan bahwa itu tanahnya, dengan alasan bahwa tanah yang dimiliki oleh Herbert Pasaribu lokasinya bukan di tempat itu, melainkan di tempat lain. Nah, yang seperti itulah, padahal jelas di dalam sertifikat itu tanahnya, objeknya adalah di situ. Nah, singkat cerita, Mahkamah Agung boleh dikatakan mengabulkan gugatan dari Herbert Pasaribu. Nah, hanya saja memang kalau dalam istilah putusan perdata tidak lagi ada amar yang secara eksplisit mengatakan bahwa tanah itu memang milik Herbert Pasaribu, tetapi dia tidak langsung mengakui bahwa tanah itu adalah milik Herbert Pasaribu, karena alasan yang diajukan oleh Ahmad Suwandi dan Wagimun yang menyatakan objek tanahnya itu berbeda, atau seperti objek tanah yang dimiliki oleh klien kami itu sudah hilang, sudah tidak kelihatan. Nah, di sana ditegaskan oleh Mahkamah Agung bahwa tanah tidak mungkin hilang. Bahkan bisa saja satu daerah berubah wilayah administrasinya, tetapi tanah itu tidak akan mungkin hilang. Kalau misalnya kita mencontohkan Kabupaten Serdang Bedagai itu dulu ada dalam wilayah kekuasaan atau wilayah hukum Kabupaten Deli Serdang. Lalu apakah orang-orang yang memiliki tanah tadinya di Kabupaten Deli Serdang sekarang jadi Kabupaten Serdang Bedagai, apakah tanah itu hilang? Tentu tidak. Hanya penamaan terhadap tanah yang menjadi kabupaten baru itu menjadi berbeda. Kira-kira itu yang disampaikan oleh Mahkamah Agung waktu itu. Dan namun tanah klien kami ini masih tetap dikuasai oleh Ahmad Suwandi dan Wagimun. Nah, bagaimana perkembangan selanjutnya? Kami berharap semua penonton video ini boleh mengikutinya nanti di bagian kedua. Sampai di situ dulu. Terima kasih.